Kisah kelahiran Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dalam Quran Surat Al-Anbiya ayat 107 yang artinya, dan kami tidak mengutus engkau Muhammad melainkan untuk menjadi rahmat bagi seluruh alam. Nah teman-teman, ayo kita simak film berikut ini. Ka'bah, bangunan yang didirikan oleh Nabi Ibrahim dan Ismail, semakin ramai dikunjungi peziarah dari berbagai penjuru. Hal ini menimbulkan rasa iri para penguasa negeri-negeri lain di sekitarnya. Di antaranya adalah Abraha, seorang raja besar dari negeri Yaman. Raja Abraha sendiri sudah bersusah payah membuat bangunan yang sangat megah dan indah untuk menandingi Ka'bah. Raja Abraha ingin bangunan yang dibuatnya menjadi tujuan para peziarah itu. Nyatanya, meski sudah dihiasi dengan hiasan-hiasan yang paling indah, bangunan tersebut tidak mampu menarik minat para peziarah untuk berkunjung. Ka'bah tetap menjadi yang utama. Hal ini membuat Raja Abraha menjadi sangat gusar. Hei kalian, para pembesar Yaman, ada masalah penting yang hendak aku bicarakan dengan kalian tentang rumah ibadah kita. Aku telah mengerahkan para ahli bangunan terbaik yang ada di dunia ini. Aku menghiasinya dengan batu-batu dan karpet yang mahal. Lihatlah sendiri taburan emas, perak, dan mutiara menempel pada rumah ibadah itu. Tetapi, mengapa tidak banyak orang tertarik mengunjunginya? Tidak banyak orang yang berduyun-duyun datang menghormatinya setiap hari. Mereka justru pergi ke Ka'bah, bangunan yang jelek dan kuno itu. Mengapa mereka selalu berkunjung ke sana? Wahai Raja Abraha yang agung, aku pun heran dengan hal itu. Mungkin karena mereka memiliki keyakinan bahwa bangunan itu suci, yang membawa ketentraman dan kedamaian bagi mereka yang mengagungkannya. Mereka meyakini itu rumah Tuhan yang dibangun oleh orang-orang mulia yang menjadi utusannya. Kesabaranku sudah habis. Kita harus hancurkan Ka'bah. Dengan begitu, mereka akan berhenti berkunjung ke sana. Sekarang, bersiap-siaplah. Kita akan serbu dan hancurkan Ka'bah. Pasukan Abraha melaju dengan angkuhnya. Mereka sangat yakin tidak ada satu kekuatan pun yang mampu membendung mereka. Puluhan ribu pasukan dan ratusan pasukan gajah yang sangat besar merangsek masuk mendekati Ka'bah. Nampaknya kehancuran Ka'bah hanya tinggal menunggu waktu saja. Wahai prajurit-prajurit Yaman yang gagah perkasa, pada hari ini kita akan meluluhlantakkan bangunan bernama Ka'bah dari muka bumi untuk selama-lamanya. Raja Abraha terus memberikan perintah kepada pasukannya untuk maju menghancurkan Ka'bah. Dan sungguh, pada saat itu tidak ada satu kekuatan pun yang mampu melawannya. Namun tiba-tiba, di saat yang genting itu, nampak gumpalan awan hitam di langit yang tadinya cerah. Gumpalan seperti awan itu demikian besar dan menimbulkan suara yang bergemuruh. Gumpalan apa itu? Hei teman-teman, coba lihat gumpalan awan di atas itu bergerak dengan sangat cepat ke arah kita. Itu bukan awan. Betul, itu bukan awan. Itu burung. Ya ampun, dari mana burung? Itu. Panas. Aku terbakar. Tolong, panas. Tolong aku! Tolong!
pasukannya. Atas perintah Allah, burung-burung yang membawa batu dari neraka itu melumatkan pasukan Abraha yang sangat besar. Gajah-gajah mereka pun laksana daun yang dimakan ulat. Pasukan Abraha pun hancur lebur, tak ada yang tersisa. Ka'bah pun tetap tegak berdiri. Demikianlah Allah menyelamatkan Ka'bah dengan caranya sendiri. Karena Ka'bah adalah rumah yang dibangun atas perintahnya. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala benar-benar menjaganya. Setelah kehancuran pasukan Raja Abraha, kota Mekah semakin ternama. Dari kota inilah sejarah manusia paling mulia dimulai. Ka'bah sebagai jantung kota Mekah semakin ramai dikunjungi para peziarah. Demikian pula para pedagang. Mereka datang dari berbagai penjuru jazirah. Namun sayang, Ka'bah mulai diselewengkan fungsinya. Akibatnya, kejahiliahan merajalela. Di tengah kondisi masyarakat jahiliyah itulah Nabi Muhammad dilahirkan. Bayi luar biasa itu lahir dari rahim seorang wanita mulia bernama Aminah. Pada saat itu, ditandai peristiwa-peristiwa yang luar biasa. 10 balkon istana Kisra runtuh. Juga padamnya api-api yang biasa disembah oleh orang-orang Majusi. Tuan Abdul Muthalib, ada kabar gembira. Kabar gembira? Kabar gembira? Kabar gembira apa? Tuan, cucu Anda telah lahir. Benarkah? Laki-laki atau perempuan? Laki-laki, Tuan. Subhanallah, Alhamdulillah, Allahu Akbar. Kalau begitu aku ingin segera melihatnya. Mari Tuan. Setelah mendengar itu, Abdul Muthalib bergegas menuju ke rumah Aminah. Ah, cucuku, kasihan engkau terlahir yatim. Dengan penuh kasih sayang, Abdul Muthalib membawa cucunya ke Ka'bah. Ya Allah, jadikanlah cucuku ini menjadi seorang yang mulia dan terhormat, sebagaimana Nabi-Mu Ibrahim alaihissalam. Siapa namanya, Ayah? Muhammad. Muhammad? Iya, aku akan menamainya Muhammad. Artinya yang terpuji. Kehadiran Muhammad kecil sungguh memberi kebahagiaan. Tidak hanya bagi keluarga Bani Hashim, bahkan seluruh kabilah suku Quraisy menyambutnya dengan sukacita. Nah, demikian teman-teman, kisah tentang kelahiran Nabi Muhammad SAW. Beliau dilahirkan di kota Mekah pada hari Senin, tanggal 12 Rabiul Awal, tahun Gajah. Beliau dilahirkan dalam keadaan yatim. Nah, teman-teman, besok kita lanjut lagi ceritanya tentang Nabi Muhammad SAW, yaitu tentang pengasuhan Nabi Muhammad SAW. Terima kasih. Sampai ketemu lagi. Tetap semangat ya.